Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ismi Nurul An-Nisa, laqad ujri'at muqabalatan ma'al Ustadz Jazuli Purnomo SPDI min PT Al-Bilad alladhi yaqa'i maktabah Al-Faria fi Brebes. Lil sual al-awal ham li'anna kula salat fi silsilat al-hajj wal umrah tastakdim al-lugat al-arabiyah lakin bi al-nisbatil ulaik alladin la yastati'un fa'ina al-niyati allati tuhim. Sani yumkin an yakun au musabih li'anna al-adiyat allati tamasarduha bi al-lugat al-arabiyah wa nahan madi'un li faham wa faham mutawayatiha. As-salif Ghalibat al-Indonesia min al-muslimin walidha yujad maizamuhun min al-Indonesia wa min thama fa'ina tariqat al-tawasul ma'a ghair al-Indonesia yumkin an takun bi al-lugat al-injiliziyat au al-arabiyat au lugat al-isharat hatta al-nas fi Makkah wal Madinat atskanu al-lugat al-Indonesia. Akhir na'am idatan bi al-lugat al-injiliziyah qabalat ma'a min dhahabu lil hajj ummi nazal fi al-hajj sanat al-fa'in wasitat asar ini lais ladai asimatil lugat arabiyah. Al-thalis al-tawasul bitolakot biastikdam lugat al-isyarat wa musaidatih bi al-lugat al-injiliziyah. Tajribat ba'id al-iktiraf min Allah subhanahu wa ta'ala wa tadahur al-ikhirat akhtar walan daiman ahad al-waqt li ibadat al-sunnah al-nabawiyah. Jazuli Purnomo, pembimbing umroh dan haji di biro kami. Kebetulan saya juga penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Brebes, tapi tugasnya di Kawak, Kecamatan Jati Barat. Untuk pertanyaan pertama, Bapak, pentingkah bahasa Arab dalam ibadah haji atau umroh? Setiap doa-doa yang ada di rangkaian haji atau umroh itu memang semuanya bahasa Arab. Tapi yang namanya bacaan haji atau umroh tidak ada yang harus kecuali niat. Artinya doa-doa yang ada di rangkaian haji atau umroh, baik itu ketika tawaf, ketika sa'i, itu nggak ada yang harus itu. Jadi kalau dalam hal ini pertanyaan pentingnya bahasa Arab, ya penting, tapi tidak harus bisa bahasa Arab. Yang kedua, Pak, seorang pembimbing haji atau umroh haruskah menguasai bahasa Arab? Kenapa? Bisa jadi karena hampir mayoritas doa-doanya itu kan berbahasa Arab. Jadi memang kita juga dianjurkan untuk mengerti, paham isinya, apa yang kita omongkan paham. Kenapa? Ya sebabnya itu tadi, apa yang kita baca, kita pahami, kita tahu ngerti maksudnya. Makanya ya penting bahasa Arab, tapi tidak harus gitu, tidak harus. Yang ketiga, Pak, bagaimana cara berkomunikasi dengan selain orang Indonesia? Kalau di Tanah Suci itu orang Indonesia itu karena mayoritas Muslim itu paling banyak di Tanah Suci Mekah maupun Madinah. Indonesia itu kan sekitar 80% lebih kan Muslimnya, dan Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Maka kalau di sana ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang non Indonesia atau orang luar negeri, itu bisa dengan bahasa Inggris, bisa dengan bahasa Arab, atau dengan isyarat. Bahkan bahasa Indonesia di sana itu banyak kita tahu. Di Mekah Madinah bahkan rupiah itu laku.
100 ribuan sama 50 ribuan bisa untuk beli di sana, nggak usah nuker, karena memang sangat banyaknya orang Indonesia yang ada di Mekah atau Madinah. Bahkan itu pelayannya itu banyak yang orang Indonesia, pembimbingnya juga banyak orang Indonesia, karena memang Indonesia terkenal. Dulu itu ketika kita melihat sejarah itu ada satu pohon namanya pohon Soekarno di sana di Mekah Madinah. Di Jeddah juga ada pohon Soekarno, itu ditanam di sana sampai sekarang ada. Makanya kalau orang Indonesia datang itu Indonesia Soekarno itu masih terkenal gitu, Pak. Jadi kita bangga dengan Indonesia, alhamdulillah. Negaranya juga mayoritas Muslim, penduduk terbesar orang Islam juga di Indonesia. Kemudian di sana rupiah juga laku, ya, rupiah laku 50 sama 100-an. Iya, jadi mereka itu menerima kita, welcome dengan Indonesia. Terus yang terakhir Bapak, apakah orang Arab sendiri ada yang tidak menggunakan bahasa Arab ketika berkomunikasi? Ada dengan bahasa Inggris biasanya. Kalau nggak Arab ya Inggris aja. Teman mayoritas bahasa Inggris, bahasa Arab mayoritas. Tapi kalau dengan Indonesia terutama itu paham, murah mahal itu paham orang Arab itu. Jadi kita alhamdulillah, sekali lagi saya bangga dengan orang Indonesia, dengan bangsa Indonesia yang di mana-mana itu terkenal. Bahkan bahasa kita itu di sana tertulis, kalau di contoh menuju tanah haram gitu ya kan, welcome to haram, selamat datang tanah haram, itu ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya, kayak gitu di sana. Iya, maka kita alhamdulillah sekali, bangga sekali lagi dengan. Pertanyaan pertama Umi, kapan melaksanakan ibadah haji? Ibadah haji yang dilaksanakan oleh kita itu tahun 2016. 2016. Yang kedua, ketika hendak berangkat haji, apakah punya modal bisa berbahasa Arab? Insya Allah tidak ada modal untuk bahasa Arab yang khusus, tidak ada. Tetap menggunakan bahasa Indonesia yang seperti yang ada waktu ada di Indonesia, di Bima. Iya. Yang ketiga, bagaimana cara berkomunikasi ketika berada di Makkah atau Madinah selama pelaksanaan ibadah haji? Ya. Alhamdulillah lancar, karena di situ kita dibimbing oleh pembimbing haji, ya, di sana, baik di Mekah maupun di Madinah. Kemudian kalau pas ketemu dengan orang-orang di luar Indonesia, itu kita sering menggunakan bahasa isyarat, ya. Jadi saling ngerti aja gitu. Iya. Antara kita yang nggak ngerti bahasa Arab dengan orang yang ngerti bahasa Arab atau orang lain itu, ya. Begitu komunikasinya, jadi lancar kayak gitu. Misal saling memberi permen, ya kadang menggunakan bahasa Inggris, thank you kayak gitu. Ya aja, jadi bisa dibantu dengan bahasa Inggris ala kadarnya, jadi tidak harus ngerti bahasa Inggris dengan karena mereka juga tidak ngerti bahasa Inggris, kadang gitu, tergantung, ya. Jadi yang paling utama menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Iya. Terus pertanyaan terakhir, pengalaman apa saja yang diperoleh setelah melaksanakan ibadah haji? Untuk pribadi Umi, itu pengalamannya fokusnya ke arah akhirat. Senang ya, mau. Datang. Oke, kayak hati deh. Kalau dulu ngajinya kurang, setelah pulang dari haji, insya Allah kalau ada waktu, setiap ada waktu selalu bersama Al-Quran, karena petunjuk hidup bagi kita. Umi. Yang kedua, kalau dulu kurang, laksanakan ibadah-ibadah sunat, ya. Tapi setelah dari haji dan mulai sejak
rencana keberangkatan itu sampai pulang haji itu terus yang diterapkan. Jadi sudah mulai melaksanakan ibadah-ibadah sunat itu, puasa sunat, sholat sunat, dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Syukurlah. Pokoknya intinya lari ke arah kematian lah, persiapan untuk menuju ke alam sana gitu. Sedih kali aneh seringa kini. Kullu minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.